Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas keselamatan kerja pada overhaul diferensial, yaitu mengganti oli. Nah, pertama yang harus kita persiapkan untuk keselamatan kerja yaitu gunakan APD, yaitu alat perlindungan diri sesuai dengan job sheet kita, yaitu mengganti oli diferensial. Kedua, siapkan job sheet atau perintah kerja bengkel. Lakukan clock on di control room. Isi checklist pada job sheet setelah selesai melakukan setiap item pekerjaan. Siapkan kendaraan yang akan diservis pada stall service. Siapkan material dan spare part-nya, lalu siapkan troli, alat dan perlengkapannya, letakkan troli ban pada stol bagian sudut kanan belakang. Pasang seat cover, steering wheel cover, handle cover, dan floor mat dengan benar. Lalu yang dikatakan seat cover ini ya, ini tempat duduknya, dipasang seat cover. Terus steering wheel cover di setirnya, handle cover ada di sini, handle untuk ini ya, yang oper gigi itu, dan floor mat yang ada di bawah, ini floor mat. Kalau ini fender cover. Lalu letakkan stopper roda. Untuk tumpos lip, posisikan arm lip depan, kanan, dan kiri pada chassis bodi kendaraan. Ada di sini. Nanti kalau menggunakan tumpos lip. Berikutnya setelah tumpos lip kita pasang pada arm, lalu kita posisi lip 1, yaitu lip tidak terangkat pada saat memasangnya ya, memasang lipnya, yaitu posisi lip 1. Setelah posisi lip 1, maka kita kunci ya, lalu kita naik bukan dikunci, kita naikkan. Kita naikkan ke posisi lip 3. Diangkat tinggi setinggi mekaniknya. Ya. Terus kita kunci. Nah, sebelum kita melakukan pembongkaran, saya bahas dulu tentang macam-macam pelumas yang digunakan di diferensial. Nah, ini contohnya ya. Ada Top One mereknya, terus Onilub, Spirek, Pertamina, ada Preston, ada Castrol manual. Ya, pakai Castrol. Untuk ini transmisinya manual ya. Nah, di sini ada oli Gardan top 1 gear oil 80W 90 1 liter GL5 MT1. Nah, tentu akan tanda tanya ya. Apa yang dimaksud 80W, apa yang dimaksud 90. Nah, ini 80 itu sampai 90 itu adalah kekenalannya. Kalau W menyatakan daerahnya. W itu artinya winter, digunakan di daerah yang dingin. Ya. Jadi ini suhu di bawah 20 derajat Celcius, minus 20 derajat bisa digunakan. Pada kekentalan berapa? 80 kekentalannya. Sampai kekentalan 90 pada suhu di atas 100 derajat Celcius. GL ini ininya ya, tingkatan olinya ya. Nah, berikutnya apa yang dikatakan api servis. Nah, ini api servis ini singkatan dari American Petroleum Institute, sebuah kode standar yang menentukan kualitas dari oli. Nah, pada kemasan luar oli kita akan melihat kode api, ya. Kode apinya ini kebetulan api servis SL, berarti S. Kalau S itu biasanya untuk kendaraan bensin. Nah, kalau di sininya ada C, itu kendaraan diesel. Contohnya,
Pada kemasan luar oli kita akan melihat kode API dengan 2 tambahan huruf alfabet di belakangnya, ya. Misalnya API SN, API CH, atau API SG. Untuk huruf pertama di belakang API ialah kode untuk menentukan jika jenis kendaraan. Yang saya bilang tadi, kalau yang S, ya, ini kan S itu untuk kendaraan bensin. Andaikan di sini ada tulisan C, maka itu untuk kondisi kendaraan diesel. Nah ini S, AE, JASO serta API. API-nya sudah saya bahas ya, tinggal JASO dan SAE. Nah SAE singkatan dari Society of Automotive Engineer, yaitu identifikasi dari kekentalan sebuah oli seperti tadi. Nah ini ya 80 sampai 90. 80W sampai 90. Tadi pun sudah saya jelaskan. Nah asosiasi ini atau organisasi tersebut mengatur tentang standarisasi di berbagai bidang seperti bidang desain, teknik, dan manufaktur. Kalau semakin besar angka dari oli, misalkan di sini 10W. 10W 30. Kalau itu kan encer. Kalau 80W kan semakin besar nih, maka ini semakin kental. Kalau yang 10 itu biasanya digunakan engine, kalau yang 80 di atas 80 itu digunakan untuk apa? Bisa dari transmisi, bisa juga ke diferensial, ya. Semakin dingin suatu daerah, maka semakin encer. Seperti yang saya katakan tadi, yang ada W-nya itu adalah untuk daerah dingin. Nah, seperti ini. 5W sampai 35 ini untuk daerah dingin, ya. Kombinasi daerah dingin yang ada W-nya, kalau yang 35 ini bisa juga dipakai daerah yang panas, ya. Ini. Tapi kalau untuk daerah dingin ini lebih cocok. Nah, yang ini juga sama, ini pun juga sama, ya. Berikutnya JASO. Ada Japanese Automotive Standard Association, yaitu lembaga di Jepang yang ngecek dan menguji kualitas oli untuk kendaraan di negaranya. Jadi di Jepang itu banyak ya yang dibuat, bukan hanya API service tapi juga JASO, ya. Karena setiap kendaraan itu berbeda, terutama daerah Eropa dan buatan Jepang itu sangat berbeda, ya. Buatan Jepang umumnya menggunakan kopling basah. Kalau buatan Eropa menggunakan kopling kering. Nah, seperti apa kodenya untuk JASO? Seperti ini. JASO MA untuk motor dengan kopling basah. Dan JASO MP untuk motor dengan kopling kering. Ini di mobil Eropa. Ya. Kalau kita keduanya ada. Karena daerah kita ada yang dingin, ada yang panas, ya. Berikutnya ILSAC, yaitu International Lubricants Standardization and Approve Committee. Nah, sebuah komite ya, standar minimum kebutuhan mesin-mesin mobil produksi asal Amerika dan Jepang. Ini dikenalkan sejak 2011. ILSAC GF5 mulai diperkenalkan ya. Kebutuhan akan pelumas, encer yang dalam hal ini memiliki SAE 0W sampai 20. Ini biasanya digunakan di engine ya. 5W 20, 5W 30 itu untuk engine. Nah, ini ada bisa digunakan yang multifungsi ya. Ini bisa di daerah dingin, juga digunakan di daerah panas. Kalau yang ada dingin itu adalah yang ada tulisan W-nya. Kalau yang ini bisa digunakan di atas 100 derajat.
Kalau di Indonesia ada low cost green care, LCGC. Mulai memerlukan oli mesin jenis ini misalkan Toyota Agya, Daihatsu Sigra, Honda Brio, terus Toyota Sienna, Daihatsu Xenia terbaru yang memerlukan oli dengan tingkat kekentalan SAE 0W sampai 20. Ya, itu sangat encer sekali ya. Nah, untuk alfabet kedua ya, menjelaskan kualitas yang terbaru dari sebuah oli. Sebagai contoh API SG. Ini hubungannya dengan yang tadi API ya. Tadi udah dijelaskan tentang API. Untuk kendaraan bensin itu S, untuk diesel itu C. Semakin dia dekat dengan huruf Z, itu biasanya kendaraan yang diproduksi baru. Kalau dia kendaraan lama, dilarang menggunakan yang API yang terbaru. Kenapa? Ya, karena tidak dianjurkan untuk menggunakan oli keluaran terbaru tersebut. Hal ini dikarenakan mesin mobil mereka tidak dirancang untuk menerima tingkat kekentalan oli tertentu. Karena untuk mesin-mesin yang lama celahnya itu agak besar. Kalau mesin yang baru celahnya itu sangat kecil. Ya. Sebelum kita mengganti oli, kita persiapkan dulu alat ini. Oli tadi kita masukkan ke dalam alat ini. Ya. Caranya masukkan oli sebanyak 2 liter. Ya, ke dalam tabung ini. Setelah itu kita tambahkan angin. Ditutup sampai menunjukkan angka di 30 di sini ya. Di manometernya angka 30. Kalau sudah selesai langsung aja kita ganti olinya ya. Melewati lubang yang di sini. Nah, ini kita buka. Baut pembuangan yang ada di bawah diferensial. Lanjut, setelah kita buka, kita keluarkan dengan kita tadahi dengan corong ya. Ini supaya tidak kemana-mana olinya. Nah, berikutnya setelah olinya habis, kita kencangkan murnya. Setelah kita kencangkan, nanti oli yang tadi yang sudah ada di alat kita pompa ke sini. Nah, ini ya. Kita masukkan sini sampai penuh dengan cara apa? Tadi banyak oli yang tumpah, berarti itu udah penuh. Berikutnya kita kencangkan, setelah kita kencangkan, kita posisi lift 7. Ini, turun ya, posisi lift 7. Setelah itu kita bersihkan, ya, steering covernya kita lepas, semuanya kita lepas, lalu kita uji coba. Setelah kita uji coba, diferensial tadi, lalu kita apa? Kita cuci mobilnya. Nah, pertemuan kita sampai di sini. Di lain kesempatan kita bahas yang lain ya. Selanjutnya tentang pembongkaran. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Selamat siang. Oke, hari ini saya live streaming untuk membahas tentang oli. Di sini ada dua macam oli, yaitu oli transmisi dan oli gardan. Sebenarnya ini sama ya fungsinya, dua-duanya untuk pelumas roda gigi. Jadi perbedaannya di warna, untuk tampilannya itu perbedaannya di warna ya. Kalau untuk gardan itu berwarna abu-abu, dan kalau untuk transmisi itu berwarna merah. Jadi mereknya sama, Pertamina, tetapi ini
untuk isinya itu beda ya bro, terutama kekentalannya itu berbeda. Kalau untuk gardan itu SAE nya ini SAE itu adalah kekentalan oli ya bro, itu 140. Dan untuk yang transmisi itu 90. Jadi kekentalannya itu lebih kental yang gardan ya bro. Sebenarnya sama, ini buat gardan pun bisa, ini buat transmisi pun bisa, tetapi anjuran dari pabrikan itu harus kekentalan yang 140 untuk gardan dan SAE 90 untuk transmisi. Itu aturan dari pabrikannya ya, pabrikan Mitsubishi. Jadi untuk teman-teman sebaiknya ikutin aturannya. Untuk oli gardan kita pakai SAE 140 dan untuk transmisi SAE 90 itu sebaiknya. Tetapi ini fungsinya sama, ini untuk oli gear roda gigi lah ya. Gardan dan transmisi itu sama. Tetapi untuk transmisi kalau diisi oli gardan itu akan serasa berat karena olinya kental ya. Dan gardan memakai oli transmisi itu akan terlalu encer, jadi akan cepat ganti ya. Jadi olinya akan cepat mencair ya. Begitu kira-kira. Oke, untuk ukuran oli transmisi itu 4 liter ya bro. Jadi pas segini ini pas, 1 galon ini pas untuk oli transmisi model truk kanter dan sejenisnya itu sama 4 liter. Dan oli mesin pun beda lagi untuk kekentalannya. Kalau oli mesin itu SAE nya 40, jadi lebih encer lagi. Oke, terima kasih Nuansa Channel. Saya habis ganti oli transmisi. Tungguin videonya ya bro, belum diedit. Oke, segitu aja untuk informasi pemakaian oli ya. Jadi yang lebih jelasnya ini saya menjelaskan untuk live streaming ini perbedaan oli transmisi dan oli gardan, begitu bro. Jadi jangan salah, sebelum mengganti oli kita harus perhatikan kekentalan olinya, yaitu SAE nya itu ya. Jadi beda-beda antara oli mesin, oli transmisi, dan oli gardan. Ini sama, bentuknya sama dan gambarnya juga sama. Dan untuk gear khususnya untuk oli gardan pun bisa semuanya, dua-duanya pokoknya ini. Oke, begitu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.